Terima kasih atas kesempatannya. Kelompok saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen generasi internet. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen pada internet. Apa yang dimaksud perilaku konsumen pada internet? Studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pada perilaku ini, pelanggan dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya adalah penentu mendasar dari keinginan dan perilaku seorang. Faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, dan peran dan sosial, status sosial mempengaruhi perilaku pembelian kita, dan faktor-faktor pribadi yang memengaruhi keputusan pembeli termasuk usia dan tahap dalam siklus kehidupan, pekerjaan, dan keadaan ekonomi pribadi, dan konsep diri dan gaya hidup, dan nilai-nilai. Dari pengertian yang saya jelaskan tadi, maka perilaku konsumen merupakan proses dan aktivitas saat seseorang melakukan kegiatan pencarian, pemilihan, pembelian, pemakaian, dan pengevaluasian produk atau jasa. Dalam demikian, memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Perilaku konsumen internet ini merupakan berbagai hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian suatu produk atau jasa. Nah, selanjutnya ada generasi internet. Saya akan menjelaskan tentang generasi internet. Generasi internet adalah generasi yang sangat unik karena banyak dipengaruhi oleh smartphone atau media sosial, sehingga juga akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan. Generasi internet ini yang erat dengan media teknologi sering disebut dengan digital native atau next generation. Selanjutnya, generasi internet ini ada dampaknya. Yang pertama, positif dan negatif. Perkembangan internet menjadi sebuah tolak ukur dampak yang akan terjadi jika manusia dan teknologi tersebut menyatu. Adapun dampak yang dapat dijadikan, contohnya seperti belanja online, terus membaca media sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif pada teknologi internet. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak positif pada internet yang saya ambil pada belanja pada media internet. Media internet ini dapat dibenarkan karena konsumen tidak perlu pergi jauh ke pusat perbelanjaan untuk membeli sesuatu. Dengan adanya teknologi seperti smartphone atau komputer, maka segala kebutuhan dapat dibeli dengan mudah dan cepat. Dan adapun dampak negatif dari internet ini itu ada rawan terjadi penipuan hingga data diri rekening dibobol.
Kejadian ini umumnya terjadi disebabkan bisa dari pihak konsumen ataupun penjual, misalnya seperti konsumen sembarangan dalam menggunakan data diri lewat online shop yang tidak bertanggung jawab. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafli Luciafarezi dengan NIM 2019-210700. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai materi perilaku konsumen generasi internet. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah mengenai ciri-ciri dari perilaku konsumen generasi internet ini. Nah, yang pertama itu umumnya generasi internet ini biasanya kan disebut dengan generasi milenial atau generasi Z ya, Gen Z. Nah, generasi ini itu umumnya mereka itu sangat mahir dengan bagaimana cara mereka mengoperasikan teknologi, mengoperasikan mengenai apa itu yang berbau dengan internet, karena mereka sebagian besar hidupnya mereka selalu menghabiskannya dengan sebuah gadget, media massa atau hal-hal yang berbau dengan teknologi itu tadi. Nah, dan ciri-ciri dari generasi Z yang generasi internet ya, ciri-ciri dari generasi internet, generasi Z atau apa itu, kelompok kami berhasil mengumpulkan beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah ambisi besar. Nah, di sini yang dimaksud adalah generasi tersebut cenderung punya ambisi besar untuk meraih sebuah kesuksesan, karena banyak sekali role model yang mereka idolakan. Nah, ambisi untuk menggapai mimpi ini juga didukung oleh kondisi dunia yang lebih baik dan kondisi orang tua yang mayoritas kebanyakan itu lebih mapan. Dan ambisi atau goals inilah yang diperlukan anak dari dini. Jadi tugas orang tua sendiri itu mendefinisikan goals atau cita-cita anaknya dengan jelas. Misalnya ingin menjadi seorang pesepak bola atau seorang penyanyi misalnya. Nah, kemudian adalah instan. Nah, instan di sini adalah mengenai perilaku, yang dimana perilaku instan dari generasi internet itu mereka suka memecahkan masalah yang lebih dengan cara yang praktis. Mereka enggan istilahnya meluangkan proses panjang untuk mencermati suatu masalah. Jadi mereka itu biasanya suka istilahnya itu mencari jalan pintas untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi mereka itu mencari jalan yang lebih cepat dari manusia pada umumnya. Nah, ini disebabkan juga karena mereka itu lahir dari dunia yang serba instan, dimana dunia yang serba instan itu didorong oleh adanya teknologi itu tadi. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan atau bebas di sini maksudnya adalah generasi Z itu mereka adalah generasi yang sangat menginginkan kebebasan, misalnya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, bahkan mungkin kebebasan juga untuk menciptakan sesuatu. Dan itu juga tidak bisa lepas dari
segala bentuk kemajuan teknologi dan internet. Nah, dan hal itu sebetulnya perlu diawasi juga oleh orang tua, karena orang tua tentu saja meskipun mungkin orang tua kadang mereka kurang bisa mengikuti perkembangan zaman yang dihadapi oleh anak-anak, tapi orang tua punya istilahnya itu andil untuk sekedar memberikan penjelasan, baik itu penjelasan logis atau penjelasan-penjelasan yang istilahnya itu adalah mengenai agar anak-anak mereka generasi internet, generasi Z ini tidak melampaui batas dalam menginginkan sebuah kebebasan. Kemudian percaya diri. Nah, ini adalah hal yang paling saya sukai dari generasi internet, ya itu karena generasi internet atau generasi Z ini mereka punya rasa percaya diri yang sangat tinggi, dan itu tidak bisa dipungkiri, karena anak-anak yang lahir di generasi ini mereka mayoritas selalu bersikap optimis. Misalnya ketika ingin menciptakan sesuatu, mereka akan selalu optimis, mereka akan punya mental yang positif bahwa mereka akan berhasil, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah detail. Nah, detail di sini adalah dimana generasi Z mereka cenderung menyukai hal-hal yang sangat mendetail. Mereka mencari tahu, suka mencari tahu, dan juga cenderung kritis dalam berpikir atau mencermati sebuah sesuatu atau juga permasalahan. Nah, ibaratnya itu di zaman sekarang memang informasi kita sangat mudah sekali mendapatkannya. Contoh jika di media sosial kita bisa mendapatkan informasi yang dimana informasi itu belum masuk melalui berita di televisi. Namun yang cukup sulit adalah membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Nah, ciri-ciri yang satu ini itu saya kira cukup positif, di mana dengan adanya ciri-ciri generasi internet yang menyukai untuk lebih mencermati sesuatu terlebih dahulu, mungkin jika sebagai contoh itu tadi, mereka akan sangat mencermati sekali agar mereka juga bisa membedakan mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Nah, kemudian pengakuan. Nah, pada dasarnya setiap orang pasti punya keinginan agar atas usaha mereka dan kerja keras mereka itu diakui. Nah, namun anak-anak yang lahir di generasi Z ini, orang-orang generasi internet ini, mereka umumnya itu berharap diberikan pengakuan dalam bentuk misalnya pujian, hadiah, atau penghargaan. Nah, karena mereka ini sebetulnya ada sifat-sifat idealis yang dimana mereka itu cenderung lebih suka mengerjakan sesuatu dengan cara individu daripada secara berkelompok. Mereka akan lebih unggul secara individu. Nah, kemudian yang terakhir adalah digitalisasi. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini ya, yaitu generasi internet, dimana tentu saja generasi internet ini mereka sangat cakap, mereka sangat update informasinya mengenai kemajuan-kemajuan teknologi. Mereka sangat mahir menggunakan segala macam gadget, misalnya handphone atau smartphone, kemudian laptop, juga televisi. Kemudian mereka juga
istilahnya itu punya rasa ingin tahu mengenai teknologi. Jadi andai kata mereka diberikan pesawat jet, mungkin mereka akan paham bagaimana cara kerja secara basic dari pesawat jet itu tadi, meskipun belum tentu mereka bisa mengoperasikannya. Namun itulah salah satu keunggulan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh generasi internet, yang dimana mereka unggul secara individu dan juga secara pemikiran. Mereka itu cukup cerdas karena mereka sejak awal atau sebagian besar hidupnya itu mereka dibekali dengan yang namanya teknologi generasi internet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat perilaku konsumen generasi internet. Nah, manfaat yang bisa saya jelaskan mungkin yang pertama adalah driver. Nah, driver di sini itu bukan sopir ya. Jadi maksudnya misal perusahaan seperti Gojek itu dinilai sebagai pendorong perubahan perilaku konsumen secara online. Itu ditengarai karena ojek online ini cara memesannya, atau misalnya ingin membeli makanan itu bisa dilakukan secara online tanpa harus konsumen itu datang ke lokasi. Kemudian market leader. Nah, di sini perusahaan berhasil menjadi driver terhadap perubahan perilaku konsumen secara online. Nah, mereka punya peluang besar dalam menguasai pasar. Seperti misalnya sekarang eBay, di mana mereka menguasai pasar marketplace ya. Itu pun jauh sebelum Shopee ataupun Tokopedia hadir ya. Kemudian inovasi. Nah, inovasi di sini yaitu misalnya inovasi untuk melakukan customer journey konsumen online dalam memakai produk digital. Meskipun demikian, membuat inovasi itu juga tidak bisa sembarangan, apalagi merubah customer journey. Butuh research development yang tidak sebentar untuk memastikan inovasi tersebut itu merupakan perubahan yang diinginkan konsumen secara online. Kemudian follower. Nah, di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita harus pandai melihat peluang, bagaimana kita bisa pandai memanfaatkan peluang dalam sebuah bisnis. Misalnya saja kita contohkan seperti sosial media Facebook. Nah, itu kita bisa mencari tahu apakah Facebook itu merupakan sosial media pertama. Nah, apakah Facebook memiliki fitur-fitur yang paling lengkap dibandingkan dengan Twitter. Nah, dari hal yang ditawarkan tersebut, tentu saja Twitter masih kalah jauh dengan Facebook, yang dimana Facebook sudah jauh lebih dulu untuk berkecimpung di dunia sosial media. Nah, perubahan perilaku konsumen online di Indonesia terhadap sosial media itu mungkin menurut saya dimulai dari Facebook, karena memang Facebook yaitu tadi mereka hadir terlebih dahulu di dunia sosial media. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi dari generasi internet, dan mungkin itu yang bisa kami jelaskan juga dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.